Halo guys, nama saya Tasya. Kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Oke, jadi globalisasi ekonomi itu apa sih? Globalisasi ekonomi merupakan sebuah pertumbuhan dari ketergantungan kegiatan ekonomi di seluruh dunia melalui peningkatan pergerakan antar wilayah pada barang, jasa, teknologi, dan modal secara cepat. Tahun 1997, Steiner menjelaskan 3 faktor yang mendorong terjadinya perubahan global. 1. Produk nasional kotor atau GNP tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara maju. 2. Revolusi dalam teknologi komunikasi. 3. Kekuatan yang mempermudah munculnya perusahaan besar berskala global. Globalisasi ekonomi ini berpengaruh terhadap 4 sektor ekonomi Indonesia. Sektor apa saja? Yaitu sektor ekspor, impor, investasi, dan juga tenaga kerja. Dampak positif adanya globalisasi ekonomi di sektor ekspor yaitu membuka pasar untuk produk-produk ekspor. Di sektor impor, masyarakat Indonesia lebih mudah memperoleh produk yang dibutuhkan meskipun produk tersebut belum diproduksi di Indonesia. Di sektor investasi, masyarakat Indonesia semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Dan terakhir, di sektor tenaga kerja adalah memotivasi sumber daya manusia dalam meningkatkan soft skill maupun hard skill individunya untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut BPS tahun 2019. Angka pertumbuhan triwulan 1 sebesar 5,07%, angka pertumbuhan triwulan 2 sebesar 5,05%, dan yang terakhir angka pertumbuhan triwulan ketiga sebesar 5,02%. Pada tahun 2019, kinerja perdagangan Indonesia tidak cukup memuaskan. Hal tersebut karena negara masih mencatat defisit neraca perdagangan yang cukup besar atau senilai 3,11 miliar US dollar hingga November 2019. Defisit tersebut berasal dari total ekspor Januari hingga November senilai 153,11 miliar US dollar, sedangkan nilai total impornya 156,22 miliar US dollar. Jika kita bandingkan, maka pada tahun 2019, nilai total impor itu masih lebih besar dibanding nilai total ekspor Indonesia. Sedangkan pada 2019, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat relatif stabil dan menguat dengan berada di level Rp13.878 sampai dengan Rp13.901 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas kurs ditunjang oleh masuknya aliran modal asing dalam investasi portofolio yang menurut data Bank Indonesia sejak 1 Januari hingga 26 Desember 2019 telah masuk sebanyak Rp226 triliun. Aliran modal asing tersebut terdiri dari surat berharga negara sebesar Rp171,6 triliun, saham Rp48,9 triliun, obligasi korporasi Rp2,9 triliun, dan sertifikat Bank Indonesia Rp2,6 triliun. Pada 2019, perekonomian Indonesia tidak cukup baik dari sisi global. Namun, perekonomian domestik tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan masih di atas 5%. Hal tersebut karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga, serta pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian di Indonesia mulai melambat dikarenakan penutupan tempat pariwisata yang merupakan salah satu sumber devisa negara. Banyaknya perusahaan-perusahaan Indonesia yang mulai gulung tikar, adanya fasilitas pajak atau pembebasan bayar pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak pribadi dengan kriteria tertentu, dan juga banyak dana yang dibutuhkan oleh negara serta dialokasikan pada bidang-bidang kesehatan untuk dapat menyembuhkan masyarakat dan warganya. Sekian materi tentang perekonomian Indonesia dalam era globalisasi dari saya. See you in next video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.